Selamat pagi adik-adik, salam sejahtera untuk kita semua. Tabikun, pada minggu ini kita akan membahas materi tentang pengorganisasian pesan. Jadi pesan yang baik adalah pesan yang kita organisasikan, yang kita sudah buat perencanaannya dengan baik sesuai dengan tujuan dari komunikasi kita. Jadi setelah menerima video pembelajaran ini, kami mengharapkan adik-adik bisa mempraktekkan bagaimana cara mengorganisasikan pesan dengan baik dalam hal memanfaatkan atau mencapai tujuan dari komunikasi bisnis yang kita lakukan. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Ya, ini judul besarnya sebenarnya pengorganisasian dan revisi pesan-pesan bisnis. Ini nanti akan saya sampaikan dalam 2 minggu. Minggu ke-7 tentang pengorganisasian pesan-pesan bisnis dan minggu ke-8 nanti Ibu akan menerangkan tentang revisi dari pesan-pesan bisnis. Baik. Kita lihat sekarang apa yang dimaksud dengan pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Sering sekali komunikasi yang kita lakukan itu berjalan tidak efektif. Dalam arti tujuan dari komunikasi itu tidak bisa kita dapatkan, ya. Jadi tidak efektif. Nah, penyebabnya karena pesan-pesan itu tidak diorganisasikan dengan baik. Nah, kenapa kita sering sekali tidak mengorganisasikan pesan yang dengan baik? Yang pertama, karena sering sekali kita menyampaikan pesan-pesan itu dengan bertele-tele, ya. Nah, kedua, kita sering memasukkan bahan-bahan yang sebenarnya tidak relevan. Kita bisa skip ya bahan-bahan itu. Dan penyajian ide-ide sering juga kita sampaikan dengan cara yang tidak logis, ya. Penyebab yang lain dari pesan yang tidak terorganisasi dengan baik adalah kadang-kadang informasi-informasi yang penting justru tidak ada di dalam pembahasan, gitu. Jadi itu terlewat. Karena itu kita perlu mengorganisasikan pesan dengan baik sebelum pesan itu kita sampaikan di dalam proses komunikasi. Kenapa? Karena pengorganisasian pesan dengan baik itu dapat membantu audiens memahami suatu pesan. Jadi dalam arti kognitif ya, pengetahuan dari audiens itu bisa kita dedah ya, sehingga dia bisa memahami pesan-pesan yang kita berikan. Yang kedua, bisa membantu audiens untuk menerima suatu pesan ya. Jadi ranah afektifnya yang kita inginkan kita bisa capai. Jadi kalau yang manfaat yang pertama kita sudah bisa dapat, audiens sudah bisa memahami pesan-pesan kita. Lalu yang kedua itu apakah audiens mau menerima pesan kita ya? Apakah sikapnya positif terhadap pesan yang kita hendak berikan ya. Kemudian dengan kita mengorganisasikan pesan dengan baik, maka kita dapat menghemat waktu audiens ya. Kan pekerjaan-pekerjaan dari komunikator bisa lebih mudah dijalankan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mengorganisasikan pesan-pesan bisnis yang baik? Yang pertama adalah subjek dan tujuan dari pesan-pesan bisnis itu harus jelas, ya, harus jelas. Jadi harus memuat semua informasi yang berhubungan dengan subjek dan tujuan, ya. Lalu yang ketiga, dari bagaimana kita bisa mencapai mengorganisasikan pesan-pesan bisnis yang baik adalah dengan mengelompokkan ide-ide ya. Jadi ide-ide yang ada kita kelompok-kelompokkan menjadi beberapa bagian, kemudian kita sajikan pengelompokan itu dengan cara yang logis ya. Nah, sehingga
semua informasi yang penting sudah tercakup di dalam pesan itu, ya. Nah, kita juga bisa mengorganisasikan pesan-pesan itu melalui dengan membuat outline, ya. Jadi pada saat kita menyampaikan, kita sudah bisa menyesuaikannya dengan outline yang kita buat, ya. Misalnya pertama kali kita organisasikan bahwa pesan-pesan itu saya akan buat definisinya dulu. Setelah saya buat definisinya, lalu saya kelompokkan berdasarkan ide-ide. Nah, kemudian selanjutnya kita menentukan urutan-urutan dengan rencana-rencana operasionalnya. Jadi berdasarkan rencana operasionalnya kita tentukan kegiatan mana yang terlebih dahulu, yang menyusul dan sebagainya. Nah, itu tentang pengorganisasian pesan-pesan melalui outline. Kalau ini sudah kita buat, maka akan lebih mudah kita dalam menyampaikan pesan-pesan kita, ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu bagaimana caranya kita mengidentifikasi dan mengelompokkan ide-ide itu, ya. Yang pertama, kita harus sudah punya ide pokok. Ide kita itu apa, ya? Misalnya ide pokok itu kita bagi berdasarkan mengapa dia kita pilih sebagai ide-ide pokok, ya. Jadi ada beberapa alasan ini pasti. Nah, kita kelompokkan ini berdasarkan alasan-alasan umum yang ada, ya. Kemudian dari masing-masing alasan umum itu kita harus lengkapi dengan bukti-bukti, ya. Bukti-bukti yang jelas, yang dengan data-data yang empirik. Nah, setelah itu kita baru menentukan urutan-urutan rencana organisasionalnya. Kita mau cari memakai urutan seperti apa. Misalnya kita katakan urutannya saya akan melakukan pendekatan langsung, direct approach, ya. Kita dengan pendekatan langsung. Nah, bisa kita sampaikan, kita sampaikan ke komunikan secara langsung, ya, tidak memakai media. Tapi kita bisa juga menggunakan pendekatan yang tidak langsung, indirect approach, ya. Itu bisa kita lakukan itu. Nah, kita lihat yang pendekatan langsung, ya, direct approach. Nah, jadi pendekatan langsung ini sama saja dengan pendekatan kalau kita penelitian itu deduktif, ya, deduktif. Jadi kita punya dulu ide-ide pokoknya, lalu dari ide-ide pokoknya ditunjang dengan bukti-bukti pendukung, ya. Setelah itu kita melihat reaksi-reaksi yang akan timbul dari audiens, ya. Di sini diharapkan reaksi yang timbul dari audiens itu cenderung reaksi-reaksi yang positif, ya. Positif, jadi mendukung pelaksanaan itu, ya. Ya, ini sebentar kita lihat bagaimana pendekatan yang tidak langsung ini, ya. Kalau tadi pendekatan yang langsung ini terlihat bahwa pesan-pesan itu akan memiliki hubungan langsung kepada si komunikan, ya. Kita lihat bagaimana ini bisa tercapai seperti itu, ya. Jadi kalau dia langsung memang reaksi dari audiens itu cenderung positif, ya. Cenderung positif dan menyenangkan. Karena kalau dia belum mengerti atau belum bisa menerima pesan kita, bisa kita ulang, ya, dengan pendekatan persuasif, ya. Pesan yang kita sampaikan bisa dikembangkan gitu, sesuai dengan apa yang ada di benak orang tersebut yang belum jelas gitu, bisa diperjelas, ya. Itu pendekatan langsung. Jadi pendekatan langsung itu memiliki kelebihan-kelebihan, ya. Yang pertama tentu dia menghemat waktu, ya. Menghemat waktu dari pembaca, ya. Daripada harus pembaca harus membacanya melewat media-media tertentu, ya. Jadi direct approach bisa menghemat waktu pembaca. Lalu dapat menetapkan bingkai berpikir yang tepat, ya.
Karena sebelumnya sudah dibatasi bahwa saya akan berpikir atau mengatakan atau mengutarakan yang seperti apa, ya. Jadi sudah ada bingkai-bingkainya, tidak bisa menyimpang dari bingkai itu, ya. Selanjutnya, kelebihan dari direct approach ini adalah dia dapat mencegah frustasi, ya. Karena sering sekali kita memang sampai pada tahap ini, kita sampai pada tahap menyerah dengan pendekatan-pendekatan yang kita berikan, yang kita anggap tidak mendapat hasil yang maksimal, ya. Nah, selanjutnya adalah pendekatan tidak langsung atau indirect approach, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pendekatan tidak langsung? Jadi kalau pendekatan tidak langsung itu lawan dari yang sebelumnya sudah Ibu katakan, lawan dari pendekatan langsung. Kalau pendekatan langsung itu lebih pendekatan bersifat deduktif, tetapi kalau untuk pendekatan tidak langsung itu pendekatannya itu sama dengan pendekatan induktif, ya. Nah, tadi kalau pendekatan langsung itu dimulai dengan ide pokok dulu, idenya apa, lalu dilengkapi dengan bukti pendukung, ya. Tetapi kalau untuk pendekatan tidak langsung, justru bukti pendukung dulu yang diutarakan, kemudian dari bukti-bukti pendukung itu timbullah ide-ide pokok, ya. Jadi reaksi dari audiens kalau yang pendekatan langsung itu cenderung positif, tetapi untuk pendekatan tidak langsung itu reaksi audiens itu bisa negatif, ya, atau tidak menyenangkan gitu, ya. Itu seperti itu karena audiens hanya melihat itu awalnya dari bukti-bukti pendukung saja, dari situ baru kita turunkan dalam bentuk ide pokok, ya. Nah, namun demikian, indirect approach juga memiliki kelebihan-kelebihan, ya. Kelebihan yang pertama adalah pendekatan ini sangat menghargai perasaan audiens, ya. Sangat menghargai perasaan audiens. Karena itu dia banyak menerima masukan-masukan dari audiens, ya. Nah, lalu kelebihan lainnya adalah pendekatan tidak langsung ini dapat mendorong penerimaan yang baik, ya, karena seperti itu mendorong penerimaan yang baik dan diusahakan bisa meminimalkan reaksi-reaksi negatif yang ada yang timbul, ya. Nah, ini contohnya, ya, pendekatan langsung dan pendekatan yang tidak langsung. Jika pendekatan langsung itu seorang komunikator dapat melihat secara langsung reaksi yang timbul dari audiens, ya. Apakah dia ada perasaan senangnya atau dia hanya netral, ya. Lalu hanya dia agak tertarik, itu terlihat, ya, oleh komunikator. Terutama dia dalam mengartikan pesan-pesan nonverbal yang ditampakkan oleh komunikan, ya. Ini adalah pendekatan langsung, ya. Nah, jadi kalau pendekatan langsung tadi dimulai dengan ide utama ditulis, barulah diuraikan data-data pendukung. Jadi di awal itu adalah ide utamanya, ya. Tapi kalau pendekatan yang tidak langsung itu kalau dia tidak tertarik, jika dia tidak senang, ya, atau dia juga bermusuhan dengan pendekatan-pendekatan kita, nah kita cenderung memang tidak melihat secara langsung. Tapi kondisi ini lebih banyak terjadi. Nah, jadi untuk pesan-pesan yang disampaikan dengan pendekatan tidak langsung itu ide-ide utama itu diletakkan di bawah. Jadi di awal itu lebih menunjukkan kepada
data-data pendukung ya. Diuraikan dulu kata-kata data-data pendukung. Nah, pada saat itulah dalam menguraikan data-data pendukung inilah sering timbul perasaan tidak tertarik, tidak senang, dan justru lebih parah lagi sampai tahap bermusuhan gitu ya. Karena di situ biasanya komunikan sudah menilai dari apa yang diutarakan oleh komunikator ya. Walaupun dia tahu bahwa akhirnya ada ide utama yang akan disampaikan begitu ya. Ini adalah perbedaan dari pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung ya. Coba nanti di rumah tugasnya kalian harus membuat contoh misalnya pengorganisasian pesan yang diberikan menggunakan pendekatan secara langsung dan contoh dari pendekatan yang tidak langsung ya. Coba materinya sama, Anda utarakan lewat pendekatan yang berbeda. Nah, kita akan melihat nanti dengan jelas bagaimana bentuk pesannya dan bagaimana hal-hal yang bisa membedakan di antara keduanya. Begitu. Baik, ini nanti revisi pesan bisnis akan saya sampaikan pada minggu depan. Ya, jadi sampai saat ini saya minta kalian melakukan tugas ini pada minggu yang akan datang dikumpul ya. Kita akan melihat sehingga di situ nanti kita akan langsung merevisi pesan-pesan yang kalian telah buat melalui pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Nanti kita langsung revisi sehingga kita dapat bentuk yang lebih baik dari bentuk yang awal. Ya, demikian. Demikian adik-adik video pembelajaran mengenai organisasi pesan. Jadi kami harapkan setelah mendengar video pembelajaran ini adik-adik bisa memanfaatkan, menerapkan pesan-pesan yang akan adik-adik sampaikan dengan baik. Nanti akan kita bahas lebih dalam di dalam responsi. Baik, selamat beraktivitas dalam minggu ini. Sampai bertemu minggu yang akan datang.